Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sosialisasi penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kota Manado, hari Jumat, tanggal 24 April 2026, yang diselenggarakan oleh bagian organisasi Setda Kota Manado, akan segera kita mulaikan. Yang terhormat, Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Donald F. Supit, SH.MH. Yang kami hormati, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Manado, Bapak Stephen Thomas Tuondila, SIP. Narasumber kita pada hari ini, Perancang Perundang-undangan Madya, yang kami hormati Bapak Arthur Henry Monium, SH.MH. Penelat Teknis Kebijakan Bapak Yusran Nani, SE, yang juga akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya banggakan, seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kota Manado. Selanjutnya kita mengambil sikap sempurna untuk kita memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan berdoa agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan kita mengharapkan kita mendapatkan wawasan dari materi-materi yang akan kita dapatkan di pagi hari ini. Dan doa, saya minta kesediaan dari Nona Celi F. Gerungan, SE, kepada Nona Celi. Waktu dan layar disilakan. Bapak Ibu yang sebelum kita memulai rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala dan berdoa memohon penyertaan Tuhan agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan izinkan saya untuk berdoa menurut keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kota Manado. Tuhan yang baik, kami menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapak Asisten 3 yang akan membuka kegiatan ini, memberkati para narasumber, dan juga seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Berikanlah hikmat, pengertian, dan kemampuan bagi setiap kami, agar apa yang disampaikan dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami terapkan dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan masyarakat. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau memberikan kelancaran dalam seluruh proses kegiatan ini, menjauhkan dari segala hambatan dan kendala, serta menolong kami untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan. Kiranya melalui kegiatan ini, kami dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kami demi kemajuan pemerintah Kota Manado. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus yang akan membuka kegiatan kita pada hari ini oleh Bapak Asisten Administrasi Umum yang kami sebut dengan hormat Bapak Donald F. Supit, SH.MH. Kepada Bapak, waktu dan layar kami silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya lanjut, mohon konfirmasi apakah suara saya kedengaran dengan jelas. Kalau kedengaran, saya minta respon jempol. Ya, baik. Terima kasih. Itu orang Papua. Orang Toraja saja. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu, Kepala Perangkat Daerah yang join pada Zoom meeting kali ini. Yang saya hormati Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bapak Stefan Tuwondila, SIP. Saya hormati pemateri kita, narasumber, Bapak Arthur Moniung, SH.MH, perancang perundang-undangan ahli media dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Terima kasih Pak Arthur. Siap, Pak Saya Asisten. hormati pemateri kedua Pak Yusra Nani, Sarjana Ekonomi, penelaah teknis kebijakan, bagian organisasi sekretariat daerah, para sekretaris perangkat daerah, dan pejabat yang ditugaskan untuk mengikuti Zoom meeting, pejabat fungsional, pejabat struktural, pengawas, dan semua yang join pada kegiatan sosialisasi penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kota Manado yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, saya tahu hari ini hari Jumat, selaras dengan kebijakan nasional, pemerintah Kota Manado telah menerapkan satu budaya kerja yang baru, di mana Jumat ditetapkan sebagai hari kerja work from home bagi sebagian aparatur sipil negara pemerintah Kota Manado. Dan mohon izin menyita waktu Bapak Ibu yang sedang melaksanakan WFH. Terima kasih. Waktu ini waktu yang baik bagi kita untuk berdiskusi. Dan syukur kepada Tuhan kita boleh bertemu di kesempatan kali ini
berkaitan dengan upaya mensosialisasikan penataan kelembagaan di pemerintah Kota Manado. Tahun ini kita telah sukses melakukan penataan kelembagaan yang tentu ditujukan kepada efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan kita melayani, dan untuk melayani masyarakat dengan efektif dan efisien dibutuhkan kelembagaan yang tepat ukur. Bapak Ibu sekalian, di tahun ini kita melakukan beberapa perubahan dalam susunan organisasi dan tata kerja SOTK. Kita membentuk beberapa unit pelaksanaan teknis daerah yang ada di Badan Pendapatan Daerah, di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Dinas Lingkungan Hidup, dan bersamaan juga kita mengakomodir penambahan penugasan baru terkait dengan implementasi ekonomi kreatif, menempatkannya pada Dinas Pariwisata. Bapak Ibu sekalian, organisasi yang dibutuhkan masyarakat adalah organisasi yang melayani, organisasi yang berdampak. Disadari bahwa perubahan itu terus terjadi. Bapak Wali Kota sering menyatakan bahwa dinosaurus itu punah karena tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka sebuah keniscayaan kita terus berubah. Organisasi berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita yang hadir hari ini diajak untuk berdiskusi bersama bagaimana upaya terus-menerus untuk melakukan penataan kelembagaan sesuai kebutuhan masyarakat. Kita tidak berhenti di satu titik, kita akan terus berubah. Tahun depan, tahun ini maksud saya, kita pun masih punya target untuk melakukan perbaikan-perbaikan, penataan kelembagaan yang nanti akan diawali dengan proses survei kematangan organisasi. Saya sudah diskusi dengan Pak Kabak bahwa ini akan dilakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk mendapatkan sebuah data yang bisa menjadi bahan pengambilan keputusan pimpinan. Saya berharap forum ini diikuti dengan serius oleh para peserta. Pengalaman kami, banyak kebijakan pemerintah pusat yang kesulitan diimplementasikan karena keseriusan kita menindaklanjuti. Karena ketidaksiapan kita menyerap informasi yang utuh. Saya ingin menjadi kritik bersama bahwa banyak perangkat daerah yang menyerahkan hal-hal strategis kepada operator. Banyak sekretaris perangkat daerah yang tidak mau lagi terlibat secara aktif menangani urusan-urusan yang sangat substansi, apalagi kepala perangkat daerahnya. Nah, kalau operatornya tidak mengikuti kegiatan juga dengan baik, bisa putus informasi. Ketika kita menagih tidak lanjut, kesulitan yang kita peroleh. Akhirnya banyak pekerjaan yang harus diulang-ulang. Saya ingin menyentuh hati nurani kita semua. Mari ikuti kegiatan ini dengan baik. Narasumber kita dari Kementerian Hukum siap untuk membantu. Mereka selama ini menjadi mitra strategis pemerintah kota dalam upaya meningkatkan kualitas produk hukum daerah melalui proses harmonisasi. Dan hari ini beliau kita harap
kita beliau memberi diri untuk menyampaikan beragam informasi yang terkait dengan upaya penguatan kelembagaan, pendataan organisasi. Jadi manfaatkan kegiatan ini dengan baik. Apalagi saya lihat Pak Kabak Organisasi merancang ini sebagai sebuah kegiatan yang terangkai dengan pengembangan kompetensi. Ya, kita butuh pengembangan kompetensi yang ikut dengan baik, selesai akan diberikan sertifikat. Begitu Pak Kabak kan? Oleh karena itu, saya berharap melalui kegiatan ini seluruh perangkat daerah dapat memahami arah kebijakan yang akan ditemui pemerintah kota, sehingga implementasi yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi dengan baik, dan sesuai dengan tujuan kita semua, tujuan organisasi pemerintah Kota Manado. Sekali lagi saya apresiasi, terima kasih buat peserta yang meluangkan waktu mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, sebuah langkah strategis pemerintah kota yang bertujuan makin meningkatkan kualitas pelayanan publik, makin meningkatkan daya saing daerah. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Atas nama Sekretaris Daerah Kota Manado, saya membuka kegiatan sosialisasi penataan kelembagaan ini dengan memohon tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan masuk pada Izin host, saya masih ada akte setelah ini. Izin saya meninggalkan Zoom meeting. Izin pamit Pak Siap, Pak narasumber Asisten. dan semua peserta. Ya, Pak Asisten. Makasih Pak Siap, Pak. Asisten. Selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Bapak Arthur Henry Moniung SH MH, perancang perundang-undangan di Ahli Media di Kementerian Hukum Sulawesi Utara. Namun sebelumnya izin saya memperkenalkan moderator kita pada hari ini, pada kegiatan penataan kelembagaan, Ibu Felni Sylvia Lydia Lumi, SH, yang akan memandu sesi tanya jawab kita pada kegiatan ini. Kepada Ibu, waktu dan layar kami silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama orang menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena masih dipertemukan dalam kegiatan kelembagaan perangkat daerah pada saat ini. Untuk diketahui bersama Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini akan membahas tentang pembuatan SOTK perangkat daerah. Dan kita tahu bersama bahwa SOTK perangkat daerah sudah diperwalkan, itu Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2022, tapi masih ada kendala-kendala yang tidak tercantum dalam perwal tersebut. Karena hasil dari harmonisasi Kemkum bahwa perwal tersebut masih ada perangkat daerah yang tidak tercover dalam perwal itu. Jadi kesepakatan kita antara Kementerian Hukum dan Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Utara bahwa akan direvisi kembali menjadi perwal terbaru
yaitu Perwal nomor 1 tahun 2026 tentang SOTK perangkat daerah. Dan ini garis besarnya Bapak Ibu, nanti detailnya akan disampaikan oleh pembawa materi. Dan sebelum kita memperkenalkan pembawa materi pada saat ini, saya akan kasih pantun untuk memulaikan kegiatan kita pada saat ini. Pergi ke dapur membuat teh, tak lupa makan roti isi. Walau kerja dari rumah saja, SOTK dibahas biar rapi organisasi. Terima kasih. Tak perlu lama-lama Bapak Ibu. Cakep, Dan Bu. memperkenalkan narasumber kita pada kegiatan kita pada hari ini. Di sini ada 2 narasumber. Yang pertama dari Kementerian Hukum Wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Kami sebut dengan hormat Bapak Arthur Henry Moniung SHMH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Dan yang kedua, Bapak Yusranani SE, Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Organisasi Serta Kota Manado. Dan narasumber pertama mungkin Bapak Ibu torang so tahu bahwa Pak Arthur ini adalah tulang punggung peraturan wali kota. Jadi kalau torang memang ada beberapa, bukan hanya SOTK saja yang diharmonisasi, ada beberapa peraturan yang ada di perangkat daerah masing-masing yang so pernah katakanlah masuk dalam harmonisasi, pasti sudah kenal dengan beliau. Dan torang somo kasih Pak narasumber, ya. Dipersilakan Pak Arthur. Terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara ini terdengar? Ya, terdengar. Oke, yang kami hormati Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Manado yang telah membuka kegiatan ini, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Manado Pak Stephen, serta seluruh pejabat administrator serta fungsional yang mengikuti kegiatan Zoom. Ada sahabat-sahabat saya di sini, rekan saya Pak Felix. Apa kabar Pak Felix? Serta ada beberapa teman yang lain, Pak Ili, Ibu Lau dan lain-lain. Kita bertemu di kegiatan Zoom pagi hari ini. Dan tema ini diberikan ke kami melalui surat Bapak Asisten Administrasi Umum terkait penataan kelembagaan berkaitan dengan SOTK. Sehingga materi yang mungkin kami akan bawakan terkait SOTK, dan pengantar kami seperti Pak Asisten Administrasi Umum sampaikan tadi bahwa kami telah mendampingi terkait penataan kelembagaan di mana di dalamnya pembentukan peraturan wali kota nomor 1 tahun 2026 dan juga peraturan wali kota nomor 2 tahun 2026 tentang kedudukan, susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan juga unit pelaksana teknis daerah. Dan akhirnya mendengar kabar ternyata ada beberapa perubahan melalui peraturan perundang-undangan lewat peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Dinas Kesehatan, di mana di dalamnya termasuk UPTD yang ada di dalamnya, dan juga BPBD, di mana aturan yang lama terkait jabatan yang dipimpin oleh ex officio sekretaris daerah dan lahirnya peraturan menteri yang baru, dia secara otomatis akan dipegang oleh kepala BPBD. Selanjutnya mungkin seperti yang Pak Asisten Administrasi Umum sampaikan tadi, kita nanti akan berkembang lewat diskusi. Namun ada beberapa materi terkait pembentukan susunan organisasi dan tugas fungsi serta tata kerja
perangkat daerah yang saya buat mungkin akan mendahului serta akan mengawali diskusi kita sebentar. Izin share. Apakah sudah muncul untuk slide? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Terkait penataan kelembagaan di mana dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dalam merancang, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur organisasi, tugas, fungsi, serta mekanisme kerja suatu lembaga agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik dan dinamika lingkungan strategis. Di mana dalam konteks pemerintahan daerah, penataan kelembagaan berkaitan erat dengan pembentukan dan penyesuaian perangkat daerah sesuai dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran yang tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana penataan kelembagaan ini tentunya harus melalui suatu regulasi, apakah melalui peraturan daerah terkait perangkat daerah maupun melalui peraturan wali kota terkait UPTD. Selanjutnya terkait SOTK, yaitu susunan dan hubungan kerja dalam suatu organisasi yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sering disebut SOTK, padahal dalam peraturan daerah maupun peraturan wali kota, judulnya terkadang kita membaca tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja. Tapi singkatannya SOTK. Padahal ada yang hilang di situ, ada terkait kedudukan, ada terkait tugas, fungsi di dalam SOTK tersebut. Tapi pada umumnya sering disebutkan SOTK. Selanjutnya dasar hukum pembentukan SOTK bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 ini kita melihat kewenangan daerah itu ada dalam pasal 12 ayat 1. Ayat 1 itu berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, di mana daerah membentuk perangkat daerah terkait pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Di dalam pasal 12 ayat 2, itu berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, itu meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan untuk pasal 12 ayat 3 terkait kewenangan daerah, ini tidak wajib
diatur oleh atau diurus oleh pemerintah daerah, tapi merupakan urusan pemerintahan pilihan yang meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Ini dasar hukum dalam pembentukan perangkat daerah maupun terkait UPTD. Selanjutnya dasar hukum yang kedua diatur dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, di mana dalam pasal 3 ayat 1 kita bisa melihat delegasi yang diberikan kepada pemerintah daerah bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Pasal 4, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota, sehingga kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk SOTK yang biasa disebut, padahal dalam pasal 4 ini mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, itu merupakan kewenangan daerah untuk ditetapkan lewat peraturan wali kota. Selanjutnya dasar hukum yang diatur dalam PP 18 tahun 2016 ini ada dalam pasal 117 ayat 2, di mana peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan menteri. Ini yang saya sampaikan di awal, pemerintah Kota Manado rencana akan mengubah kedudukan dari Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, di mana yang awalnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah ex officio Sekretaris Daerah, dan dalam peraturan menteri yang terbaru ini secara otomatis kepala badan yaitu kepala badan itu sendiri, bukan lagi ex officio. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga ada peraturan menteri dalam negeri nomor ini kalau tidak salah 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Di dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa struktur organisasi itu meliputi A. Besaran organisasi perangkat daerah, B. Susunan perangkat daerah, C. Perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang kewenangan daerah itu yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 12 ayat 1, 2, 3, D. Tugas dan fungsi perangkat daerah, serta ada E. Tata kerja perangkat daerah. Sehingga menjadi lengkap, menjadi sempurna bahwa SOTK itu bukan hanya terkait susunan organisasi, tugas, dan tata kerja, tetapi tentunya berkaitan dengan susunan perangkat daerah, tugas, fungsi, serta tata kerja yang berkaitan dengan perangkat daerah itu tersendiri. Selanjutnya, dasar hukum yang keempat, ini pengaturannya di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah, di mana pasal 20 ayat 1 ini diatur pada dinas atau badan daerah dapat dibentuk UPTD kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Di Kota Manado, dengan lahirnya, dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 2 tahun 2006, ada banyak UPTD yang ditetapkan, yang sudah ada di Kota Manado, dan nantinya mungkin akan bertambah juga. Seperti yang Pak Asisten sampaikan tadi terkait ekonomi kreatif, dan mungkin masih ada juga UPTD yang lain yang akan dibentuk. Mungkin yang ada di Dinas Kesehatan. Selanjutnya dalam Permendagri nomor 12 tahun 2017, diatur juga dalam pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 31 terkait kedudukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja. Sehingga memang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah untuk tentunya membentuk UPTD dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dari dinas atau badan. Selain keempat peraturan di atas, bisa juga menjadi dasar hukum peraturan lain yang terkait. Contohnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Ini juga dalam Permendagri PU ini mengatur terkait kedudukan, tugas fungsi, susunan organisasi maupun tata kerja. Sangat-sangat lengkap. Sehingga pada saat kita akan membentuk peraturan daerah ataupun peraturan wali kota, kita tinggal melihat di dalam peraturan menteri terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dari perangkat daerah. Ini menjadi catatan sebenarnya terkait juga mungkin terjadi di daerah-daerah yang lain terkait nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang seharusnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, bukan penataan ruang lagi. Kalau dilihat dari Permendagri dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, bisa dilihat terkait nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Nomenklaturnya sudah diubah, tapi memang ada beberapa daerah yang sampai saat ini belum menyesuaikan dengan nomenklatur yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Selanjutnya, peraturan yang terkait pembentukan UPTD maupun perangkat daerah ini peraturan yang terbaru, walaupun Peraturan Wali Kota nomor 1 dan nomor 2 telah keluar, di sana diatur terkait nomenklatur dan juga struktur organisasi serta tata kerja fungsi. Akan tetapi dengan lahirnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2006 tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah, pemerintah Kota Manado tentunya diberikan waktu paling lambat dalam peraturan menteri ini 1 tahun setelah ditetapkan. Ditetapkan peraturan Menteri Kesehatan ini kalau tidak salah bulan Februari. Sehingga sebelum Februari tanggal 26 sudah seharusnya pemerintah Kota Manado harus menyesuaikan nomenklatur, karena saya melihat ada beberapa penambahan ataupun nomenklatur jabatan di dalam Dinas Kesehatan itu ada berubah. Dan juga terkait unit kerja harus menyesuaikan dengan Permenkes nomor 2 tahun 2006. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bagian organisasi dalam perubahan juga. Walaupun memang kami dalam menyusun SOTK tentang perangkat daerah dan UPTD, kami berpikir mudah-mudahan terakhir, karena sebelumnya SOTK pemerintah Kota Manado terpecah-pecah. Mungkin ada 15, masing-masing perangkat daerah sendiri-sendiri. Kami jadikan satu, dan akhirnya hal yang sebenarnya tidak kami harapkan ya, akhirnya juga di tahun 2006 ini muncul Permenkes 2. Sehingga mau tidak mau harus melakukan perubahan terkait Perwako nomor 1 dan nomor 2 tahun 2006. Tujuan SOTK yang pertama menjelaskan pembagian tugas dalam organisasi
menghindari tumpang tindih pekerjaan, mempermudah koordinasi antara bagian bidang maupun sub-bagian, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta menentukan garis komando dan tanggung jawab. Karena terkadang SOTK itu sudah tidak mengikuti tata kerja. Harus dimaklumi juga, memang dalam peraturan menteri yang mengatur terkait nomenklatur ataupun kedudukan susunan organisasi, kadang tidak dilengkapi dengan pengaturan tata kerja. Sehingga pemerintah daerah harus mengatur sendiri. Yang penting, intinya tidak overlap, tidak mengambil pekerjaan ataupun garis hierarki komando dengan perangkat daerah yang lain. Itu memang kami temukan juga dalam penyusunan beberapa waktu lalu, sehingga agak susah memang kalau dalam Permendagri tidak mengatur langsung terkait tata kerja dari perangkat daerah itu sendiri. Dalam Permenkes 2 tahun 2006, saya melihat memang sudah jauh diatur sampai tata kerja, sehingga agak gampang menyusun terkait susunan organisasi, tugas fungsi, serta tata kerja dari Dinas Kesehatan maupun UPTD yang ada di bawah Dinas Kesehatan. Unsur-unsur dalam SOTK ini tentunya ada kedudukan. Kalau melihat dari judul yang saya sampaikan tadi, seharusnya cuma susunan organisasi dan tata kerja. Tugas dan fungsi tidak ada, tapi kita melihat dalam PP 18, dalam Permendagri 12, unsur-unsur SOTK di dalamnya mengatur yang pertama terkait kedudukan, di mana kedudukan ini mengatur terkait kepala perangkat daerah bertanggung jawab kepada wali kota, dan juga ada kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab melalui sekretaris daerah, walaupun langsung nantinya akan disampaikan ke wali kota. Kedudukan ini dari definisi peraturan perundang-undangan yaitu unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ini kedudukan yaitu yang tadi saya sampaikan adalah kepala perangkat daerah merupakan unsur pembantu wali kota dan DPRD yang bertanggung jawab langsung pada wali kota. Yang kedua, dalam unsur SOTK ada struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi ini digambarkan terkait hierarki dalam organisasi perangkat daerah itu sendiri, serta penentuan bentuk dan susunan organisasi. Selanjutnya, terkait unsur SOTK, di dalamnya ada juga tugas. Tugas ini merupakan rincian pekerjaan yang harus dilakukan dan penghindaran duplikasi kewenangan terhadap perangkat daerah yang lain. Misalnya, Dinas Kesehatan tentunya memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sedangkan fungsi di dalam unsur SOTK yaitu bagaimana tugas itu dijalankan. Tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat itu dijalankan. Contohnya sebagai fungsi Dinas Kesehatan yaitu melakukan perencanaan program kesehatan atau juga pengawasan program, misalnya terkait stunting. Walaupun memang terkadang tugas dan fungsi ini kadangkala orang-orang sulit membedakan, tetapi pada prinsipnya tugas itu menjalankan atau menyelenggarakan kegiatan atau tupoksi dari perangkat daerah itu sendiri. Sedangkan fungsi yaitu bagaimana melakukan tugas yang diberikan dalam program-program yang ada. Jadi kita harus bedakan memang, karena beberapa daerah beberapa kali rapat memang seringkali agak kurang paham dengan tugas dan fungsi yang digambarkan di dalam SOTK. Selanjutnya terkait tata kerja,
Tata kerja ini berkaitan dengan mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik secara hubungan vertikal dan horizontal di lingkungan kerja masing-masing, maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah dengan tugas masing-masing yang ada di lingkup pemerintah daerah. Sehingga unsur-unsur ini jangan kita lewatkan. Yang pasti dalam setiap pembentukan susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja, kelima unsur ini harus memenuhi dalam setiap rancangan maupun peraturan wali kota maupun peraturan daerah yang terkait dengan pembentukan perangkat daerah maupun terkait pembentukan UPTD. Mungkin saya tambahkan terkait Permenkes nomor 2 tahun 2026 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, di mana di dalam Permenkes 2 tahun 2006 ini mengatur terkait nomenklatur, kedudukan, tugas, dan fungsi dinas kesehatan, serta tipologi dan susunan organisasi dinas kesehatan, serta berkaitan dengan pengaturan pembentukan UPTD dan mekanisme kerja para dinas kesehatan. Sehingga memang sangat penting pemerintah daerah Kota Manado untuk kembali mengubah khususnya yang ada terkait pengaturan perangkat daerah di dinas kesehatan maupun UPTD untuk menyesuaikan Permenkes 2 tahun 2006, di mana bukan terkait juga masalah nomenklatur, kedudukan jabatan, tugas, fungsi, tata kerja, tetapi dalam Permenkes ini juga memang mensyaratkan bahwa semua pejabat yang memangku jabatan pada dinas kesehatan harus menyesuaikan dengan Permenkes ini. Ini berarti ada perubahan nama jabatan yang diatur dalam Permenkes 2 tahun 2006 ini. Juga termasuk tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkannya jabatan baru, ini paling lama 1 tahun setelah ditetapkan Permenkes 2 nomor tahun 2006, yaitu Februari tanggal 6. Sehingga pemerintah daerah Kota Manado diberikan waktu untuk mengubah terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja yang diatur dalam, apakah itu dalam Perwako nomor 1 maupun nomor 2 tahun 2006 tentang perangkat daerah dan tentang UPTD. Mungkin itu dari saya. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti dalam diskusi sebentar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Ibu Felni. Terima kasih Pak Arthur. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab, dan mungkin kalau untuk narasumber yang kedua habis selesai Pak Arthur, kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan nanti season kedua kita akan lanjut dengan narasumber yang kedua. Dan narasumber yang kedua mungkin kebanyakan saya kasih bocoran sedikit, untuk narasumber yang kedua kita akan membahas tentang kelembagaan yang kematangan perangkat daerah, dan yang kedua tentang proses bisnis. Jadi mungkin untuk yang pertama SOTK dari Pak Arthur, mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau saran, masukan. Atau boleh satu kali. Atau boleh satu kali. Boleh satu kali saja. Kurang lebih dong.
Silakan Ibu Sek dari Baprida. Ada pertanyaan? Bu Sek, mohon izin Bu Sek, suaranya nggak kedengaran Bu. Jadi ada. Oh iya, maaf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin, Pak Arthur, saya ingin bertanya Bu, ini Bu mengenai Sek, boleh Iya. di apa lagi? Apa apakah tidak terdengar atau bagaimana? Oh, speaker, bentar. Izin Bu Sek, sudah kedengaran. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Arthur, bagaimana statusnya untuk UPTD yang sudah terbentuk? Apakah akan disesuaikan lagi dengan peraturan yang baru atau bagaimana? Mohon pencerahan, Pak. Makasih. Halo? Ya? Ada Pak Arthur. Ya, kita langsung aja ke Pak narasumber, Pak Arthur, atas pertanyaan dari Ibu Sek Baprida. Terima kasih Ibu Sekretaris Baprida, Ibu Olvi yang hampir selalu rapat bersama-sama dengan ini Ibu Sek terkait RPJMD, RPJPD, RKPD. RKPD banyak, hampir selalu setiap Banyak. tahun masih bertemu. Pasti baku dapat. Ini lagi sunat lama Pak Arthur. Oh siap, Orang akan mengajukan harmonisasi lagi. siap Bu Sek. Baik. Pertanyaan dari Ibu Sek terkait status dari UPTD yang sudah terbentuk dengan lahirnya peraturan perundang-undangan. Tentunya Ibu Sek, negara Indonesia negara hukum dan termasuk di Kota Manado tentunya harus mengikuti peraturan yang terbaru. Mau tidak mau, suka tidak suka, terkait pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja dari UPT tersebut, contoh yang ada di Dinas Kesehatan, harus menyesuaikan dengan Permenkes nomor 2 tahun 2006. Karena di sana mengatur sangat banyak kalau dilihat terkait di Dinas Kesehatan, terkait jabatan, terkait nomenklatur, terkait tata kerja, itu banyak terjadi perubahan. Sehingga di tahun ini tentunya pemerintah Kota Manado lewat bagian organisasi, tentunya saya yakin tentunya akan melakukan perubahan terkait apakah itu struktur, terkait nomenklatur kalau terjadi, apakah terkait tata kerja, fungsi maupun tugas. Saya yakin Pak Kabak ini pasti akan secepatnya melakukan perubahan terkait Perwako nomor 2 tahun 2006. Mungkin demikian Bu Sekretaris. Pak Arthur izin. Berarti misalnya kalau kita akan merubah judul harus sesuaikan dengan peraturan. Maksudnya nama nomenklaturnya UPTD itu ingin misalnya dirubah atau ditambah gitu, ditambah apa ya tugasnya dan fungsinya, kita mengajukan lagi padahal kita baru-baru ini sudah merubah nomenklatur kita dari Bapelitbang menjadi Baperida, di mana terdiri ada kami punya satu UPTD. Apakah kami akan mengajukan lagi perubahan lagi atau gimana? Karena sudah beberapa kali ini terjadi perubahan. Gimana ya Pak? Harus nggak mengajukan lagi ya? Ini Pak Kabak Orpat, berarti kita mengajukan lagi perubahan.
Ibu Sek, Ya. untuk itu sudah tercover Bu, dalam peraturan wali kota tentang SOTK nomor 2 tahun 2026. Iya, sudah. Iya, Sudah sudah. tercover. Jadi Sudah. sudah Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oke, karena ini lihat ini peraturan ini bikin badi bulu nyawa ini. Apa lagi ini? Jadi kalau sudah tercantum di dalam SOTK yang baru sudah ya, sudah clear Sudah. ya, Iya, sudah Bu, Ibu sudah tercantum. Ferni. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi aman torang. Nindi aman torang Nin. Tidak perlu lagi mengajukan perubahan. Terima kasih Pak Arthur dan Ibu Ferni Iya, sama-sama atas Bu. pencerahan. Ini izin moderator Bapak Rida boleh BPBD boleh bertanya? Iya, silakan Pak. Halo. Ya, silakan Pak Sek. Oke, terima kasih Pak Arthur. Saya Sony, Sekretaris BPBD Kota Manado dan Bu Sekretaris Boperida. BPBD Kota Manado dengan aturan yang baru nomor 18 tahun 2025 kemarin Desember, orang berubah struktur organisasinya. Yang dulunya sebutan Kalak jadi langsung jadi kepala badan. Dan ada perubahan struktur memang yang sangat mendasar dari Boperida. Perubahan pada tugas dan fungsinya. Tapi struktur organisasinya untuk bidang-bidang tetap 3. Kalau kita mengacu pada aturan yang terbaru. Kami sudah koordinasi dengan Orpak. Dan mungkin sekarang lagi berjalan untuk meminta rekomendasi dari provinsi. Sehingga mungkin di sini ada Ibu Sekretaris, Bu Perida, Ibu Olvi. Mungkin kami di tahun atau di perubahan ini di 2025 Kak, 2026 ini mungkin Tidak dapat dengar ini Pak Sek. Sudah dapat dengar. Pak Sek, itu mungkin audionya merah Pak. Oleh Iya, jaringan-jaringan. Tidak dapat dengar. Tidak kedengaran Pak Sek. Pak Sek, Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. ya saya lanjut. Jadi itu ada perubahan sehingga mungkin di tahun 2027 Baperida bisa bersama dengan kami Orpak untuk langsung untuk kita merubah struktur ini karena tinggal mau tunggu rekomendasi, setelah itu mungkin ada proses tahapannya sehingga kami bisa melangkah, dan ini semuanya nanti sebentar menyangkut pada masalah penganggaran karena akan ada perubahan, ada beberapa tata struktur yang akan berubah, eselonisasi berubah dari pejabat eselon 3B menjadi 3, eselon 3A menjadi 1 dan seterusnya dan seterusnya. Eselon 4 menjadi dari 1 menjadi 2 dan ada ketambahan, akan ada ketambahan pegawai. Oh, baik, Pak. Ya, Pak. Jadi kapan saja nanti kita akan merubah sama-sama rensranya mulai dari renstra. Kan sudah DP renstra, cascadingnya, bahkan sampai dengan boxinya kan berubah. Jadi nanti kita Iya, sama-sama betul. sama-sama. Betul. Terima kasih Bu Sekretaris Boperida. Ya, karena 2027 kan kita akan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan RKPD. RKPD, jadi
tentunya sudah ada ancang-ancang anggaran dalam mengaturnya. Karena kita tahu bersama ada perubahan struktur, tentunya tunjangannya berubah juga. Jadi disilakan untuk menyesuaikan dengan anggaran yang sesuai dengan struktur organisasi yang terbentuk, tentunya struktur organisasi yang baru. Disilakan dan masukkan, tentunya masukkan ke Renstra, mulai dari Renstra dan Renja sampai kami akan tindak lanjut ke tentunya ke RKPD. 2027 toh Pak Sek? Ya, tapi mau mencoba merancang di perubahan ini di triwulan 4 ini. Oh ya, silakan, bisa juga. Bisa juga dengan berarti ada peraturan baru. Iya. Perubahan kan mulai bulan Mei Juni. Siap. Makasih Ya, Bu Sek. Pak, silakan Pak. Jangan lupa Renstra dan Renja harus diperbaiki. Oke. Siap. Ya, Terima kasih Pak Sek. Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu izinkan saya Pak, Bapak Ibu yang hanya ingin menambahkan, ada perangkat daerah yang akan merubah nomenklatur atau SOTK-nya atau pembentukan UPTD yang tidak tercover di tahun 2026, termasuk BPBD di dalamnya. Dan di sini kita sudah mencatat ada beberapa perangkat daerah. Yang pertama, Dinas Kesehatan akan mengikuti Permenkes nomor 2 tahun 2026. Dan Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan. Itu Dinas Pertanian dan Kelautan itu akan merubah Perda. Karena Dinas Kelautan dan Perikanan itu akan menjadi Dinas Pertanian dan Kelautannya udah dicabut. Hanya Dinas Pertanian dan Perikanan. Jadi kelautannya sudah menjadi kewenangannya provinsi, sudah ada aturannya Pergub. Jadi kelautan akan dicabut. Nah, itu akan merubah Perda. Jadi DP proses agak lama kalau Perda. Dan yang ketiga BPBD. Yang keempat Dinas PU. pariwisata tuh ada tuh. Ibu Ferni pariwisata. Ya, gimana Bu? Ekraf untuk Dinas Pariwisata. Masuk. Oh, kalau Dinas Pariwisata sudah Bu. Sudah tercover. Aman. Dinas PU akan menjadi Dinas Tata Ruang. Dan Dinas Perindak akan membentuk UPTD terbaru. Sentra IKM. Jadi ada 5 perangkat daerah yang akan merubah nomenklatur dan termasuk dalamnya ada Perda juga di tahun 2027. Tapi kita dari bagian organisasi akan memfasilitasi dengan menerbitkan rekomendasi dari kantor gubernur. Terima kasih, hanya itu penyampaian. Masih ada pertanyaan, Kak Bapak Ibu? Persilakan. Oh, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti akan ditanyakan sebentar. Kita lanjut pada sesi yang kedua. Narasumber kita Pak Yusran akan membawakan materi tentang evaluasi kematangan perangkat daerah dan proses bisnis perangkat daerah. Terima kasih. Silakan Pak Yusran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Peserta sekalian, apa suara saya kedengaran? Oke, perkenalkan, nama saya Yusranani, penelaah teknis kebijakan bagian organisasi. Sebagai pemateri kedua ini, sudah tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya ingin menambahkan saja. Karena terkait penataan kelembagaan, semua sudah dibicarakan oleh yang terhormat Pak Arthur, yang sering membantu kami, tidak bosan-bosan dia membantu kami. Kami sangat berterima kasih sekali sama Pak Arthur, karena dengan timnya itu kita bisa melaksanakan penyusunan perwal SOTK nomor 1 dan 2 tahun 2006. Terkait penataan kelembagaan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan perangkat daerah bekerja secara efektif, efisien, dan selaras. Kedepannya, pemerintah Kota Manado ini berencana akan melakukan penyesuaian kelembagaan pada Dinas Kesehatan sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2006 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Yang kedua, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai teladan staf yang kami terima di bagian organisasi itu ada perubahan di bidang. Yang dulunya bidang ini yang bernama bidang perlindungan konsumen akan berubah nama menjadi perlindungan bidang standarisasi produk dan mutu. Untuk Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kelautan, ada perubahan nomenklatur itu yang kelautannya itu karena sudah menjadi kewenangan dari provinsi, makanya itu mungkin ada perubahan, tapi kalau bisa untuk perangkat daerah Dinas Perikanan dan Kelautan itu segera menyiapkan atau memberitahukan kepada bagian organisasi, karena ini akan ada perubahan perda. Tahapan sekarang ini yang kami lakukan sekarang ini, kami belum bisa merubah perwal ini karena orang ada merubah perda terhadap Dinas Kelautan dan Badan Penanggulangan Bencana. Untuk penanggulangan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2005 telah kami fasilitasi ke provinsi, dan untuk tambahan data yang diminta oleh di provinsi biro organisasi provinsi itu tinggal Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu menambahkan ANJAP ABK, dan evidence-nya itu dijadikan satu link yang untuk evidence-nya itu. Dengan perubahan peraturan daerah ini tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebijakan nasional dan daerah, dinamika kebutuhan pelayanan publik, beban kerja dan fungsi, dan peningkatan kinerja birokrasi. Jadi kedepannya ini bagian organisasi ini baru selesai lagi membuat perwal perubahan dari perwal 51 tahun 2002 ke perwal yang baru nomor 1 dan nomor 2 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis. Seiring dengan bertambah ini tahun ini, kami akan menyesuaikan penataan kelembagaan ini dengan ada 5 dinas atau 5 perangkat daerah yang akan menyusulkan. Jadi untuk perangkat daerah pengusul penyesuaian ini agar segera mempersiapkan data kajian terkhusus untuk Dinas
perindustrian dan perdagangan ini karena peranan staf yang kami terima di mana untuk mau fasilitasi ke provinsi itu ditingkatkan lagi jadi kajian. Karena kami sudah mempelajari keadaan staf yang diberikan kami. Tapi untuk ke provinsi itu dibutuhkan kajian lagi. Sebelum kita akan menyesuaikan perangkat daerah, ada beberapa hal-hal yang ingin kami minta di perangkat daerah itu terkait dengan penilaian kematangan organisasi. Tahun lalu kami sudah melakukan penilaian mandiri terkait nilai kematangan organisasi itu masih dalam tahapan yang nilainya masih sedang. Jadi mohon kerjasama Pak Ibu Kepala Perangkat Daerah dalam waktu dan evaluasi mandiri lagi, minta partisipasi agar perangkat daerah itu benar-benar bisa mengisi survei atau data yang kami sebarkan itu dengan bukti-bukti yang tepat. Karena selama ini kami melakukan penilaian mandiri ini yang disebarkan ke 53 perangkat daerah ternyata yang memasukkan data itu hanya setengah. Jadi mohon partisipasi perangkat daerah itu untuk dapat menindaklanjuti apa yang kami rencanakan ini. Terkait juga dengan evaluasi kelembagaan. Karena dalam evaluasi kelembagaan itu dilakukan untuk menilai koefisien tugas dan fungsi dan efektivitas struktur organisasi. Terkait dengan penataan kelembagaan, kami juga akan meminta perangkat daerah untuk menyusun SOP. Karena dari SOP itu kita akan membuat proses bisnis. Proses bisnis yang kami dampingi lalu itu sudah 3 kali menyurat ke perangkat daerah, sampai sekarang belum ada yang memasukkan. Jadi mohon perangkat daerah untuk terkait penataan kelembagaan ini tidak akan menjadi baik kalau proses bisnis ini tidak disusun. Terkait penataan kelembagaan daerah juga ini untuk dinas-dinas yang menjadi pengusung ini agar sesegera mungkin kalau bisa ya dibuatlah kayak FGD untuk orang mau sama-sama mau bicarakan terkait penyesuaian ini. Selanjutnya, karena semua terkait penataan kelembagaan ini sudah jelas oleh Pak narasumber yang pertama, kami hanya menyampaikan terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil bagi organisasi ke depan. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak narasumber yang kedua, Bapak Yusuf. Ada ya, lanjut
Bapak Ibu, kalau masih ada pertanyaan mengenai SOTK, karena Pak narasumber masih bergabung dengan kita, dan kalau ada pertanyaan juga terkait dengan nilai kematangan perangkat daerah atau proses bisnis perangkat daerah, silakan memberikan pertanyaan atau masukan. Izin Bu Kasub, saya tambahkan mungkin. Halo, Ya, ya Pak Kabak. Ah, Bapak Ibu, saya tambahkan ya sedikit terkait survei kematangan organisasi. Jadi Bapak Ibu, kami berharap, mohon izinnya pertama karena memang saya ada kegiatan lain, tapi saya akan tetap mengikuti sampai selesai. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan bahwa terkait survei kematangan organisasi ini sangat penting. Memang dia syarat pelaksanaan survei itu 2 tahun sekali. Ketika sebuah organisasi berubah, dia jalan kemudian disurvei dan memang terakhir pelaksanaan itu tahun 2024 dan akan dilaksanakan kembali tahun 2026 ini. Dan seharusnya dari hasil pelaksanaan survei itu, seperti survei kepuasan masyarakat, itu ada sifatnya rekomendasi. Dan itu yang wajib ditindaklanjuti Bapak Ibu. Apakah tindak lanjutnya akan berdampak terhadap perubahan struktur, perubahan topoksi otomatis di dalamnya, tetapi juga ada beberapa hal yang akan mempengaruhi rincian tugas Bapak Ibu. Tadi mungkin Pak Yusran sudah menjelaskan terkait dengan proses bisnis Bapak Ibu. Memang itu salah satu hal yang vital yang menyebabkan kematangan organisasi pemerintah kota itu kita masih ada di angka 35 dari range 5 sampai 53. Jadi tidak sedang tapi agak kurang Bapak Ibu. Dan ini hampir semua perangkat daerah itu proses bisnisnya tidak selesai, belum terintegrasi dengan SPBE, dan memang ini akan kami kejar, kami akan pastikan tahun ini sudah masuk dalam Perkada terkait penyusunan peta peraturan wali kota tentang proses bisnis pemerintah Kota Manado, supaya clear sama-sama dan tidak ada lagi rekomendasi yang sama untuk kematangan organisasi. Juga itu arahnya, tujuannya adalah untuk reformasi birokrasi. Mungkin demikian yang bisa saya tambahkan, Bu Kasub Felni. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih Pak Kabak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Izin Ibu Verni, saya Ya, ingin ya Bu menanyakan Sen. mengenai proses bisnis organisasi. Jadi Pak Yusran, untuk proses bisnis organisasi Bapperida kan baru terbentuk, baru dikukuhkan yang 2 tahun yang lalu, 2023 ya. Ya, Tadi kan dikatakan bahwa akan apa disurvei. Jadi kematangan organisasi itu akan disurvei. Dan terus terang sampai saat ini proses bisnis dari Baperi lembaga atau organisasi Bapperida itu belum ada. Apakah ada apa ya formatnya atau ada apa? Kalau saya melihat dari beberapa tayangan dari tanya jawab Kemenpan, jadi secara secara apa ya mau dibilang bahwa proses bisnis itu disusun terlebih dahulu baru munculkan SOP. Jadi SOP apakah produk yang kami hasilkan atau SOP tentang pelayanan yang ada di organisasi kami seperti Bapperida kan melaksanakan pelayanan perencanaan. Apakah kami akan biasakan kalau SOP itu masing-masing kan? Jadi apakah kami akan menyusun itu dan dimulai dari proses bisnis dan SOP yang tentang pelayanan yang kami berikan. Jadi untuk SOP tentang perencanaan memang sudah ada, sudah disusun dan sudah
di tanda tangannya oleh Sekda. Sebenarnya kalau Perwako, kalau menurut saya sebaiknya dibuat perwal satu kali juga, supaya nyandak masing-masing susun. Iya. Betul, Bu. Sama Betul sekali. dengan yang lalu kan begitu dibuat. Oh, jadi kalau masing-masing kasih ajukan itu kan kalau kita pikir mungkin itu eh, eh, SK kepala perangkat daerah kali ya. Baru untuk dihimpun jadi keseluruhan jadi suatu produk hukum kota atau perwako. Begitu kan Pak Abbas? Boleh baking begitu aja Bu, satu kali orang baking DP Iyo, aturan. Betul, kalau Bu. satu kali Betul. Satu tokoh. kali Jo, supaya DP anggaran lagi Mar, jadi agak kurang. Mar, mesti Prosesnya ada jadi surat cepat. permintaan barangkali dari Orpak. bagian administrasi begitu. Jadi kita banyak ini masing-masing bidang mulai dari SOP surat menyurat, SOP keuangan, proses keuangan. Nah, bidang. Begitu Jo Bu. Jadi Pak Butek. Yusran Ya. minta format proses bisnis yang proses bisnis organisasi supaya kita tinggal mengupload. Oke. Mungkin Pak Kabak akan menjawab. Gimana Pak? Oke, baik, baik, baik. Bu Sek, izin ya, Bapak Ibu, ini mungkin sekalian mendahului Bapak Ibu. Jadi memang kemarin juga kita sempat rapat bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika. Jadi Bapak Ibu, ini kami akan tegaskan kembali ya. Ini walaupun memang proses bisnis itu akan sangat terkait dengan kelembagaan, terkait dengan peta arsitektur SPBE, dan terkait dengan Sakip, juga terkait dengan SOP yang Ibu saya katakan tadi, juga akan sangat terkait dengan pelayanan publik Bapak Ibu. Makanya dalam evaluasi kelembagaan atau survei 2 tahun lalu, proses bisnis jadi catatan karena hampir semua SKPD tidak ada. Dan jangankan ada, memahami isinya itu, jangankan memahami, ada pun tidak ada rata-rata. Walaupun memang tahun lalu kita sudah menyusun dan memang Bu Sek, Bapak Ibu juga ini akan kami sosialisasikan awal, juga Pak narasumber Pak Arthur, izin Pak. Jadi nanti ke depannya kita akan hasil dari pelatihan proses bisnis tahun lalu yang dilaksanakan kerjasama Pemkot dengan Komdiji itu akan implementasi tahun ini. Jadi ada teman-teman yang punya sertifikat proses bisnis akan jadi trainernya, Wah, yang ada akan ya. melatih menyusun Kapan proses itu? bisnis. Selesai clearkan IKU dulu Bu, rencananya. Oh, baik, Kita baik. clear IKU karena tarikannya akan selalu dari sasaran RPJMD. Proses bisnis tidak lepas dari RPJMD, tidak lepas dari kelembagaan dan Sakip. Arahnya proses bisnis itu di RB. Jadi kalau dia proses bisnis itu bisa terbentuk, dia akan mendongkrak SPBE, dia akan mendongkrak kelembagaan, juga dia akan berdampak terhadap indeks reformasi birokrasi. Itu Bu Sek. Jadi nanti kami berharap teman-teman yang mungkin ada di sini yang mengikuti Zoom, yang ada sertifikat pelatihan proses bisnis yang dilaksanakan tahun lalu oleh Komdiji kerjasama dengan kami, yang narasumbernya itu dari Lemhanas loh. Dan dari Lemhanas sendiri, Ibu Valentina sempat bercakap dengan saya. Ibu Valentina menyarankan, dan itu juga mereka sudah tegaskan tahun lalu, bahwa nanti untuk proses bisnis pemerintah kota itu menggunakan visual paradigm. Visual paradigm itu akan diintegrasikan dengan SPBE. Tapi nanti selesai ini kita by one, step by step juga akan berdampak terhadap kelembagaan perangkat daerah. Jadi nanti akan berdampak juga ke struktur organisasi Bapak Ibu. Jadi kelihatannya ini cuma satu unsur tapi mempengaruhi banyak hal. Mungkin tuh Bu Sek, baru Bapak Ibu, teman-teman, juga Pak Arthur narasumber, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Yusran kalau ada yang ditambahkan silakan, terima kasih. Baik Pak Kabak, jangan lupa diundang Torang. Siap, siap. Siap Bu Sek, siap, pasti, pasti. Siap. Bapak Perida, BPD dan
Bilang Silakan dilanjutkan Bu Kristi. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? kalau ada dinas-dinas yang dinas-dinas yang Ada penyampaian sedikit, Pak. Izin Pak Kabak, ini mau disampaikan kepada perangkat daerah yang akan menyusun SOTK, ya, perubahan penyesuaian. perubahan penyesuaian nomenklatur, kalau boleh secepatnya untuk memasukkan ke bagian organisasi. Izin saya mau cek dulu kalau ada dinas kesehatan di sini, ada dinas kesehatan. Dinas Kesehatan, Dinas Ya Pertanian ampun, KG nggak Kelautan, ada ini. Dinkes nggak ada KG. Alamak. Dinas Pertanian Ibu Kelautan dan Sekti. Perikanan. Ya, BPBD ada, BPBD sudah bergabung, BPD sudah sudah memberikan berproses. juga. BPBD juga sudah berproses, sudah ada telaan dan kajiannya sudah masuk di bagian organisasi. Dan ini yang keempat Dinas PU, ada Dinas PU? Dinas Perindak, Mungkin nggak dapat undangan, Sto. ada Undang semua, Bu. ada Ada. semua Pusek. Nggak hadir ini. Astaga. Sebenarnya kalau dalam kegiatan ini karena perangkat daerah akan merubah perubahan nomenklatur seharusnya ada dalam kegiatan tersebut karena eh, ada dengan Pak narasumber dari Kemkum. Mungkin kalau ada yang harus ditanyakan mengenai kajian seperti apa, nanti kita akan catat perangkat daerah yang mengusulkan tapi tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan ini kegiatan ini direncanakan hari ini untuk membahas mengenai SOTK. Dan kita akan mengcover semua pada tahun ini. Tahun depan kita sudah tidak akan menerima dalam bentuk kajian atau telaan staf karena sudah masuk dalam diskriminasi, sudah terlewat gitu. Wow. Wow, wow, wow. Kabak, mantap Pak Jadi Kabak. bagaimana? Jadi dinas Siap, kesehatan siap. tidak ada ya, Pak Kabak. Dinas kesehatan tidak ada, dinas pertanian kelautan perikanan tidak ada, dinas PU dan Hadir, dinas Bu. Perindak tidak ada. Karena mereka ini yang akan, Ibu Kasup, Ibu Kasup sudah bergabung, Ibu dari dinas kesehatan. Apakah ada pertanyaan mengenai apa perubahan nomenklatur mengikuti Permenkes nomor 2 tahun 2026? Halo, Bu Kasup. Izin Bu, Iya. mau bertanya soal perubahan nomenklatur dan tupoksi yang ada. Apakah dari Dinas Kesehatan mau memasukkan lagi kajian? Karena kalau dibaca di Permenkes itu semuanya sudah dijelaskan dengan rinci. Apa kita mau masukkan lagi kajian untuk perubahan? Dan kalau kita lihat untuk UPTD sudah tidak ada perubahan lagi, jadi cuma khusus untuk Dinkes. Begitu, Bu. Oh, iya. Tapi kalau untuk kajiannya, Bu Kasup kalau boleh secepatnya dimasukkan ke bagian organisasi. Atau kalau mungkin masih ada kendala-kendala lain, boleh konfirmasi bersama dengan Pak Kadis atau seperti apa. Kami menghimbau bahwa kajian itu karena Permenkesnya sudah turun, kalau boleh harus secepatnya dimasukkan ke bagian organisasi. Terima kasih. Bu Kasup, izin. Baik, baik, Bu. Ya, Untuk Dinas Kesehatan sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2026, karena DP aturan so ada, nggak usah bikin kajian tapi penjelasan Jo. Bikin penjelasan Jo.
Karena DP aturan so ada kok. Iya, Tinggal iya. penjelasan siapa dia berubah dah. Memang itu. Tinggal penjelasan kah? Iya, tinggal penjelasan. Karena kalau dia misal aturan tidak turun, nah itu boleh jadi kajian. Oke, baik Bapak. Iya. Nanti kalau apa satu kali dengan DP uraian tugasnya itu dimasukkan. Uraian tugasnya yang ada perubahan. Misalnya dari pertama sebelum berubah dan sesudah berubah itu masukkan kemari ke bagian organisasi. Dapat dengar? Oh, oh iya. Supaya kami Oke. waktu menyusun ada lihat kan misalnya yang perbandingannya yang sebelum berubah dan sesudah berubah gitu. Boleh Bu? Iya, Oke. boleh Pak, boleh. Siap. Oke, Kasih Bu. terima kasih. Terima kasih Bu Kasup. Dinas Masih ada lagi Pertanian. Dinas Iya. Pertanian Kelautan Ada Dinas Perindustrian. atau ada Dinas Perindustrian Perindak. Minta maaf ya, kita cek satu-satu karena memang ini akan jadi eh, pekerjaan kita nantinya. Dari Dinas Perindak ada? Dinas Perindak, Ada Pak. iya, Ah, iya iya. Bu, silakan. Apa yang Di harus ditanyakan? untuk Dinas Perindak Bu, Ya. karena ada telaah yang kami terima, ini ada perubahan di bidang di mana bidang perlindungan konsumen itu akan berubah nama menjadi bidang standarisasi produk dan mutu. Benar, Bu? Yang Benar, masuk Pak. kami itu kan, yang masuk kami itu telahan staff. Jadi karena ini permennya atau aturannya itu secara apa belum ada, kami mohon ini telahan staff ini ditingkatkan menjadi kajian karena mau fasilitasi ke provinsi. Bisa? Iya, Pak. Ya, Nanti oke. disampaikan. Itu. Iya. Makasih, Bu. Terima kasih. Sudah tidak ada lagi pertanyaan, Bu? Dinas Perindak masih ada? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oh, ya, terima kasih. Ya, Dinas kasih. PU ada Dinas PU? Dinas PU? Hadir. Ya, Dinas PU, silakan. Dinas PU? Hadir Dinas PU. Ya, iya Pak. Ya, izin Bu untuk penyampaian untuk kajian dan itu lain-lain akan segera kami sampaikan ke pimpinan untuk disiapkan dan konsultasi segera Bu. Terima kasih. Baik. Oh iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Dinas BPBD sudah pertanian yang nggak ada ya. Pertanian, kelautan. Dinas Pertanian dan Kelautan ada. Soalnya Dinas Pertanian dan Kelautan ini akan merubah perda. Dan sampai saat ini belum memasukkan berupa kajian atau penjelasan, telaan belum masuk dalam organisasi. Tidak ada lagi Bapak Ibu? Atau masih ada pertanyaan terkait dengan proses bisnis, nilai kematangan perangkat daerah? Pak Kabak, izin Pak Kabak, sudah mau di close atau gimana Pak Kabak? Oke, silakan Bu. Jadi Sudah tidak ada pertanyaan. dalam kegiatan ini Pak Kabak, yang tidak hadir itu Dinas Kelautan, Pertanian, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
tidak hadir. Izin kembali ke pembawa acara. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengar penutup dari kata penutup dari Pak Kabak Organisasi, Pak Stephen Thomas Tuwondila SIP. Kepada Bapak, waktu dan layar kami silakan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arthur Moniung SHMH selaku analis hukum dari Kantor Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara yang boleh menjadi narasumber, menyampaikan materi, memberikan pencerahan bagi para peserta. Terima kasih juga Pak Yusranani selaku penala teknis kebijakan yang menyampaikan terkait dengan evaluasi kematangan organisasi. Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Asisten Administrasi Umum yang juga sedang melanjutkan kegiatan selanjutnya, yang mewakili Bapak Sekretaris Daerah. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sekretaris dinas badan kecamatan, kepala subbagian kepegawaian atau kepala tata usaha, para perencana, para ASN sekalian yang telah mengikuti Zoom meeting. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah bergabung, berpartisipasi, dan kami berharap Zoom meeting ini memberikan dampak, memberikan manfaat bagi kita dalam membangun kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, yang ujungnya adalah pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Sekali lagi mohon maaf sebelumnya kalau ada hal yang kurang. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabak. Tuhan memberkati Bapak. Baik, mohon izin Bapak Ibu, untuk link daftar hadir sudah tim kami sudah kirim ke kolom komentar. Silakan untuk mengisi dengan nama yang jelas, karena itu akan diberikan sertifikat. Jadi silakan Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe YouTube channel bagian Ya, organisasi. jangan lupa untuk subscribe YouTube channel bagian organisasi dan follow Instagram dari bagian organisasi. Belum dapat lihat ini di chat. Ibu. Mohon izin, Bu, sudah ada di kolom komentar. Sudah, saya bukan, tidak dapat lihat. Di bagian mana ini? Aduh. Izin, Bu, sudah ada. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir, dan sambil mengisi, mohon izin Bapak Ibu, kita akan melakukan foto bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan berfoto bersama. Untuk slide pertama. Oke, sekali lagi, mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan. Izin Bu Sek. Apa yang absen ini pakai mau minta lagi email. Iya. Siap. Nanti Karena Bu mau kirim sertifikat. screenshot bukti dukungnya, Bu, kalau sudah subscribe. Iya Bu, harus login Gmail, soalnya Belum harus terbuka ini upload terhadir. Iya, karena ini kalau kita kita selalu lupa dong minta password lagi. Bagaimana tanpa password? Mohon Kita izin Ibu password, Celi bagaimana bisa ini? bantu teknisnya. Iya, mau masuk di sini kita Mana ini Pak Kabak? kita selalu lupa soalnya aja. ada pakai screenshot bukti dukung, upload foto, jadi harus pakai G Drive, jadi harus login Gmail. Iya, Bu. mau pakai mah kita pakai password, kita lupa. Gimana caranya tanpa itu? Kita lupa tapi password.
email langsung Nanti Pak Kabak yang anu, Pak bukan Kabak langsung Stephen Usek. iyo Nanti Pak iyo Kabak kayak gitu Jo. Stephen yang atur itu. Parah ini Yo, iyo nanti atur akang lupa kita no. Kang ada nyanak foto bersama ini Bu moderator. Oke, Siap, siap. Siap. Celi. Oke, siap. Oke, slide yang kedua, mohon aktifkan kamera. Oke, slide yang ketiga. Mari, Pak. Oke, slide yang keempat. Oke, kita lanjut slide yang kelima. Oke. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Boleh ulang Bu di slide pertama Bu. Ada Ya. ini Pak Kaban Oh, siap. bersama Siap. Celi slide yang pertama. BPBD. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih Pak Kaban sudah bergabung di virtual. Link absen Pada tidak pagi bisa siang ini. Chat di situ. Itu karena harus Iya, absennya mohon password izin mesti email. menggunakan login dengan email, Pak. Karena harus Oh, memasukkan bukti bahwa Bapak Ibu sudah subscribe YouTube channel kami bagian organisasi dan sudah follow akun kami di Instagram, Pak. Mohon maaf. Oke, makasih Ibu. Siap, ya. Jadi Bapak Ibu ada 30 menit dari sekarang untuk pengisian daftar hadir dan untuk Bapak Ibu yang ada kesulitan dalam login nanti akan kami bicarakan dengan pimpinan kami terkait dengan pengeluaran sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah Kota Manado yang diselenggarakan oleh bagian organisasi Setda Kota Manado. Pada hari ini Jumat 24 Jumat 24 April 2026. Dan terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi materi dengan kami semua. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera dan selamat siang.